warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi di video saya yang kesekian kalinya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Yang pertama, saya akan membahas tentang kata Sya'ban. Jadi saya akan membahas ditinjau secara linguistik atau secara ilmu bahasa. Di dalam kitab Subhul A'sya fi Sana'atil Ansya disebutkan bahwa kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Karena litasya'u bihim fihi. Karena pada saat itu orang Arab berpisah-pisah dan bercabang-cabang. Maksudnya seperti apa? Maksudnya likasratil khuruj akibah Rajab. Karena banyaknya serangan peperangan di bulan Rajab sehingga membuat mereka terpisah-pisah dan bercabang-cabang. Itulah kalau kita meninjau kata Sya'ban dari perspektif linguistik. Nah, lalu kita lanjutkan dengan pembahasan kata Sya'ban atau bulan Sya'ban, faidahnya bulan Sya'ban ditinjau secara syariat. Oke. Saya menemukan dalam kitab Unjatut Thalibin karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jilid 2, beliau mengatakan innama sumya Sya'ban li'annahu yunsabu fihi li Ramadan khairun kasirun. Nah, kenapa dinamakan bulan Sya'ban pada bulan ini? Karena sekarang adalah bulan Sya'ban. Karena bercabangnya momen amal kebaikan di bulan Sya'ban untuk menyongsong kedatangan bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad itu sangat harus kita syukuri. Patut kita bersyukur kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang mana setiap bulan di bulan-bulan Muharram itu mempunyai faidah tersendiri yang insya Allah pahalanya begitu banyak. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan di bulan Sya'ban yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, dari kita dilaporkannya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terangkatnya amal manusia itu disebutkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Ini pasti familiar, sangat familiar sekali untuk ulama-ulama muhaddisin, karena Imam Nasa'i ini adalah salah satu dari karya Kutubus Sittah yang bisa dibilang beliau adalah ulama muhaddisin terkenal. Nah, di dalam hadis kitab Sunan An-Nasa'i disebutkan Sya'ban itu adalah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, kata Nabi. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'imun. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan terangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika amal kita, kata Nabi, ketika amalku diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa uhibbu ayyarfa amali wa ana shaimun. Aku suka pada saat itu amalku diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa. Maka sangat disunnahkan untuk kita berpuasa di bulan Sya'ban, lebih-lebih di tanggal 15 bulan Sya'ban. Selain keutamaannya adalah Yaumul Bid, puasa yang memang diharuskan di bulan Sya'ban, dan amal kita juga terangkat. Dan pekerjaan ini termasuk adalah salah satu pekerjaan yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kutipan lain dari kitab Mada fi Sya'ban, yakni kitab karangan Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan di bulan Sya'ban itu terjadi terangkatnya amal, yang mana terangkatnya amal itu adalah ar-rafiul akbar wal awsat. Maksudnya bagaimana?
Ar-Rafi'ul Akbar wal Awsa itu, pelaporan amal manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah laporan amal setiap hari. Yang kedua adalah laporan amal setiap hari Senin dan Kamis. Maka dianjurkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk melakukan untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis, karena Nabi melakukan hal tersebut. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pelaporan amal manusia setahun sekali, yakni di bulan Sya'ban. Jadi sangat istimewa sekali di bulan Sya'ban ini. Maka dari itu apabila kita banyak bertaubat di dalam bulan Sya'ban, banyak melakukan kebaikan, banyak berpuasa di bulan Sya'ban, insya Allah tidak ada ruginya untuk kita melakukan hal tersebut. Nah, di sisi lain di kitab Musnad Abi Ya'la jilid 8 halaman 312 nomor hadis 4911 mengatakan, termaktub di dalamnya, innallaha yaktubu ala kulli nafsin mayyitin tilkas sanah. Katanya, sesungguhnya Allah menetapkan catatan amal setiap manusia yang meninggal setahun ke depan. Jadi di tanggal 15 bulan Sya'ban itu ada pengumuman siapa-siapa saja yang akan meninggal setahun ke depan. Nah, Nabi melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaimun. Aku berharap jika memang umurku meninggal pada saat tahun ini, maka saat umurku diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu aku dalam keadaan berpuasa. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk kita berpuasa di tanggal 15 bulan Sya'ban. Keistimewaannya ya ini, ada pengumuman siapa saja yang akan meninggal dalam 1 tahun ke depan. Alangkah lebih baiknya ketika Allah mengumumkan hal tersebut, kita dalam keadaan berpuasa. Dan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitab Mada Sya'ban juga menambahkan, fa inna af'alil haqqi subhanahu wa ta'ala la tuqayyad bi zamanin wala makanin. Sesungguhnya tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha luhur tidak terkait dengan waktu dan tempat. Kalau Allah sudah mengatakan kita meninggal pada saat ini, meninggallah kita. Ketika Allah sudah mengatakan kamu meninggal di tempat ini, maka meninggallah kita. Subhanallah. Maka dari itu hati-hatilah. Umur kita tidak ditentukan kapan. Kita tidak bisa mengetahui kapan umur kita akan terlepas dari jasad kita. Yang saya sarankan kepada Anda semua, tolonglah berbuat baik. Dengan cara bagaimana? Ini saya punya tips. Bagaimana sih caranya kita agar kita selalu berbuat baik setiap hari atau melakukan ibadah dengan rajin setiap hari? Catat terus di dalam pikiran kita atau di notes kita atau di handphone kita, dibuat pada paper dengan tulisan bahwasanya saya akan mati besok. Ketika kita ingat bahwasanya umur kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan mati, maka kita akan selalu berupaya untuk melakukan hal-hal yang baik. Agar mengapa? Agar kelak nanti kalau kita mati sejam lagi atau 2 jam lagi atau besok, kita ready, kita siap. Karena apa? Karena kita sudah melakukan kewajiban kita dan kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termaktub di dalam Al-Qur'an, innal wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Karena tugas kita di dunia ini hanya menyembah kepada Allah, tidak ada lain. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih
keutamaan bulan Sya'ban selain yang telah saya sebutkan tadi, saya mengutip dari kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi jilid 3 halaman 384. Beliau mengatakan, malam nisfu Sya'ban adalah malam dibebaskannya orang-orang dari api neraka. Namun perlu digarisbawahi, ada sebagian orang-orang yang tidak dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kata Allah, kata Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, la yandurullahu fiha ilal musyrik. Pada malam 15 Sya'ban, Allah tidak memandang ridho kepada orang musyrik. Maksudnya bagaimana? Tidak dikasihani orang-orang musyrik untuk bebas dari api neraka. Tolong jagalah iman kita kepada Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, karena itu adalah sebuah perbuatan dosa besar dan tidak akan bisa membebaskan kita dari api neraka. Yang kedua, selain orang musyrik, siapa saja yang tidak dibebaskan dari api neraka? Wala ila musyatin, orang yang bertengkar, orang yang suka bertengkar, di mana-mana berkelahi karena mempunyai grup, sehingga dia merasa kuat, dia selalu berkelahi dengan grup sebelah. Itu tidak layak untuk kita sebagai umat muslim, karena Nabi tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam agama Islam ini. Yang nomor 3, siapa? Wala ila qati'ir rahim, orang yang suka memutus tali persaudaraan. Itu juga adalah sebagian orang-orang yang tidak dibebaskan dari api neraka ketika malam 15 nisfu Sya'ban. Subhanallah. Maka dari itu kita punya saudara sesama muslim, bukan hanya saudara sepupu, ipar, ponakan dan lain sebagainya, karena antara muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara, dan kita tidak boleh memutus tali silaturahim dengan mereka. Yang keempat adalah musbilin, wala ila musbilin, orang yang menurunkan sarungnya karena sombong. Ini adalah sebuah hikayat atau kata eksploitasi. Kalau dulu orang yang menurunkan sarungnya sampai ke bawah lutut itu adalah mereka yang suka memamerkan kekayaan dan menganggap mereka adalah orang kaya sehingga terkesan sombong di situ. Kalau kita spesifikkan dengan makna hadis tersebut, karena musbilin mungkin kalau sekarang adalah mempunyai sebuah dimensi yang sudah sangat bervariasi, maka saya bisa menyimpulkan yang dimaksudkan dengan musbilin di sini adalah orang yang sombong seperti apapun. Mungkin karena dia mempunyai kendaraan bagus, kendaraan baru, atau mempunyai handphone baru, bisa jadi mempunyai pasangan baru yang mereka sombong-sombong. Itu termasuk dari musbilin. Hal tersebut juga tidak akan diselamatkan ketika malam nisfu Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat dari neraka. Otomatis mereka akan tetap berada di neraka. Yang nomor 5, wala ila akin, maksud saya. Siapa akin itu? Akin itu adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Sejelek apapun orang tua kita, sejelek apapun akhlak dari orang tua kita, secerewet apapun orang tua kita, semenyebalkan apapun orang tua kita, itu adalah orang tua kita yang berjuang untuk kita. Jadi orang tua itu adalah perjuangan.
mereka membiayai kita, menyekolahkan kita, membesarkan kita sampai kita menjadi orang. Maka dari itu Allah tidak akan memandang ridho kepada orang-orang yang melawan orang tuanya, dan tidak akan diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam 15 nisfu Sya'ban. Karena kenapa? Karena malam 15 nisfu Sya'ban ini Allah Ta'ala mengangkat orang-orang dari api neraka dengan besar-besaran. Subhanallah. Maka dari itu jauhkanlah poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir adalah mudmin khamrin, orang yang pecandu khamr. Khamr di sini bukan hanya diartikan oleh arak saja yang bentuknya cair bisa diminum. Karena kenapa? Karena bukan hanya Islam yang dinamis, kehidupan pun juga berkembang. Pada saat ini kalau pengen mabuk itu bisa menggunakan pil, narkoba, ganja, atau minum obat-obat warung yang sehingga membuat mereka over dosis dan membuat mereka mabuk. Itu termasuk dari salah satu mudmin khamrin. Itu tidak boleh. Dan Allah sudah sangat jelas di dalam Al-Quran menegaskan innamal khamru wal maisir wal ajsam rijsun min amali syaitan. Nah, orang-orang yang minum khamr itu adalah salah satu termasuk dari dosa besar, sehingga orang-orang tersebut tidak akan diselamatkan ketika Allah mengangkat orang-orang dari api neraka. Mereka tidak akan diselamatkan, terutama di dalam malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau saya simpulkan, siapa saja orang yang tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dari neraka ke surga ketika malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, yang pertama adalah orang musyrik. Yang kedua adalah orang yang selalu bertengkar atau suka bertengkar, sering bertengkar. Yang ketiga, orang yang memutus tali persaudaraan. Yang keempat adalah orang yang sombong. Yang kelima adalah orang yang melawan orang tuanya. Yang keenam adalah orang yang pecandu dengan mabuk. Pecandu mabuk ya, baik khamar atau pil atau apa saja yang membuat dia mabuk dengan sengaja, itu adalah salah satunya. Nah, maka dari itu jauhilah pekerjaan-pekerjaan yang 6 yang saya sudah sebutkan tadi. Semoga kita diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diampuni. Kita selalu minta maghfirah dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.